Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta kedua, dan sebagaimana yang disampaikan pada waktu yang lalu, pada hari ini kita juga akan memberikan persembahan syukur atau persembahan unduh-unduh. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri dan kita akan mulai ibadah kali ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sabda awal firman Tuhan hari ini diambil dari surat Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan yang keempat. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarku menyeram. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Karena itu Dia pun memberikan hukum kasih sebagaimana dinyatakan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan, "Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Tuhan itu tentu saja harus dilakukan dengan sempurna. Namun kita sadar bahwa tidak mudah melakukan hukum Tuhan itu dengan sempurna, karena sengaja atau tidak kita justru seringkali melanggar kehendaknya. Kita tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain, bahkan kita mungkin mengecewakan hati Tuhan melalui perkataan, perbuatan, bahkan tingkah laku kita.
Dan tentu saja semua dosa itu tidak dapat kita sembunyikan dari hadapan Allah. Oleh sebab itu marilah bersama-sama dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dan kita mengakui dosa-dosa kita dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang begitu nyata yang boleh kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Namun kami sadar Tuhan bahwa dalam kehidupan kami justru seringkali gagal untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami seringkali justru mengecewakan hati Tuhan melalui perkataan kami, perbuatan kami, bahkan tingkah laku kami. Karena itu Tuhan, pada kesempatan kali ini, sebelum kami melangkah lebih jauh dalam kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami mau mengakui semua dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, yang sudah mengecewakan hati Tuhan. Dan melalui pengakuan ini Tuhan, kami juga mohon pengampunan daripada Tuhan. Biar tangan kasih-Mu, belas kasih-Mu senantiasa tersedia bagi kami. Dan biar pengampunan yang Tuhan berikan itu pada akhirnya melayakkan kami untuk kami dapat terus beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah pengampunan yang kami yakin tetap tersedia bagi kami. Dan tolong kami Tuhan memasuki waktu yang ada depan kami untuk kami belajar senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita dan mohon pengampunan daripada Tuhan, maka dengarlah berita anugerah yang disampaikan kepada kita sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 86 ayat 5 yang menyatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama dan juga yang keempat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menyadari dosa dan pelanggaran kita dan minta pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan sudah mengampuni kita, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita melangkah ke depan, sebagaimana dinyatakan dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karak merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya,
dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita kembali bangkit berdiri dan kita menyatukan hati kita dengan umat percaya di seluruh dunia dengan mengucapkan pengakuan iman kita dan hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 bait yang pertama. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat dipersilakan duduk, dan selanjutnya kita bersama akan menaikkan doa memohon syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini, dan kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan pada kami dalam menghadapi pergumulan dan juga situasi yang sedang terjadi saat ini. Walaupun sampai saat ini kami masih harus beribadah di tempat kami masing-masing, namun kami yakin sebagaimana Tuhan menyatakan pada kami bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau juga akan hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini dengan sehati kami mau menaikkan beberapa pokok doa dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan sudah tolong dalam menghadapi hari-hari yang sulit akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Di beberapa tempat kami bersyukur karena sudah terjadi penurunan angka penularan, dan semakin hari semakin terus menurun Tuhan untuk orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini. Walaupun di beberapa tempat lainnya masih ada yang terus terjadi peningkatan. Karena itu Tuhan, kami tetap berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi ini. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan hikmat, sehingga pada akhirnya setiap kebijakan yang ada pada akhirnya boleh benar-benar boleh berjalan efektif, sehingga pada akhirnya mata rantai penyebaran COVID-19 ini benar-benar dapat terputus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap warga negara Indonesia, untuk setiap kami
dan juga bahkan pemerintah kami di dalam menghadapi situasi yang baru dengan semua hal yang harus kami lebih memperhatikan dari sisi kesehatan. Kami rindu supaya Tuhan juga tolong, sehingga dalam situasi menjelang kehidupan normal yang baru, kami berdoa supaya kami juga benar-benar dapat menjalaninya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Walaupun pada awalnya mungkin menjalani kehidupan new normal ini bukan hal yang mudah, namun kami rindu supaya Tuhan memberkati, sehingga pada akhirnya kami semua juga dapat berjalan melangkah, melanjutkan kehidupan kami Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 yang belum berakhir ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa dan negara kami, untuk perekonomian warga jemaat-Mu, untuk masyarakat yang ada, yang sempat terganggu karena situasi ini Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan juga tolong memberkati dalam berbagai upaya yang dilakukan untuk kembali membangkitkan ekonomi, baik keluarga maupun juga masyarakat. Tuhan tolonglah, berikanlah hikmat, sehingga melalui setiap program-program pemerintah yang dilakukan, itu benar-benar dapat kembali memulihkan perekonomian yang sempat terganggu beberapa waktu terakhir ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk keberadaan Sinode GKJTU dan juga klasis yang ada, untuk MPH yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong, sehingga melalui hal-hal yang dibicarakan, hal-hal yang diputuskan, biarlah baik MPH klasis maupun juga MPH Sinode boleh bergandeng tangan untuk menolong setiap jemaat-Mu di dalam melalui masa yang cukup berat ini Tuhan, sehingga pada akhirnya kami juga boleh dapat merasakan kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Sutaji dan juga keluarga. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati dalam pelayanannya sebagai gembala jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan juga tetap menolong, memberkati, memberikan hikmat, sehingga Pak Pendeta Sutaji juga boleh merasakan kasih Tuhan, kekuatan, kesehatan, biarlah senantiasa Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk setiap majelis yang ada, setiap aktivis yang ikut ambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan tempat ini. Biar Tuhan juga memberkati mereka, baik yang ada di wilayah Getas ini, di wilayah Gentan maupun juga Kadirjo. Kami rindu Tuhan supaya Tuhan juga tolong, sehingga setiap majelis maupun aktivis yang ada benar-benar dapat menjalankan fungsinya, menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk menolong jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk program-program jemaat-Mu tempat ini. Ada banyak program yang sudah disusun di awal tahun ini Tuhan. Namun ada banyak pula program yang memang tidak dapat dilakukan oleh karena situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Karena itu kami rindu Tuhan agar situasi ini boleh segera berlalu, dan program-program untuk pembinaan warga jemaat, untuk membangun kerohanian mereka, boleh kembali kami jalankan ya Tuhan, sehingga pada akhirnya jemaat-Mu juga semakin hari boleh semakin bertumbuh. Kami juga tetap berdoa menyerahkan rencana renovasi bagian atap gereja Kinasih Getas ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong membuka jalan. Kami rindu supaya ada tukang yang Tuhan sudah persiapkan, sehingga pada akhirnya semuanya boleh terlaksana dengan baik, dan proses perbaikan atau renovasi ini boleh berjalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur karena pada beberapa hari yang lalu Tuhan juga sudah mempercayakan seorang putra lagi di tengah-tengah keluarga Bapak Samuel. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong memberkati anak yang baru lahir ini Tuhan, Jackson Halomoan Dharma Kertini. Biarlah Tuhan juga tolong memberkati dalam pertumbuhannya, kekuatan kesehatan Tuhan berikan. Juga istri dari Mas Samuel, Tuhan juga berikan kekuatan di dalam pemulihan kesehatannya pasca melahirkan ini, sehingga keluarga ini juga boleh merasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk beberapa warga jemaat-Mu yang sakit.
Kami berdoa untuk pemulihannya secara khusus untuk Bapak Suprianto dan juga Bapak Munir yang beberapa waktu lalu sempat menjalani operasi. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong dalam proses pemulihannya, sehingga baik Pak Suprianto maupun juga Pak Munir boleh merasakan pertolongan Tuhan, dan pada akhirnya mereka boleh melihat kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Pak Trianto, biar Tuhan juga tolong memberkati, sehingga Pak Trianto juga boleh merasakan pertolongan Tuhan. Bahkan juga untuk pemulihan kesehatan dari Ibu Dian, istri Bapak Joko, biar Tuhan juga yang memberkati, sehingga Ibu Dian juga boleh benar-benar merasakan kesembuhan daripada Tuhan, sehingga boleh memasuki aktivitas seperti sedia kala kembali. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada baik di Getas, Gentan, Kadirejo ini Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan juga memberkati. Ada banyak warga jemaat-Mu yang tidak terlayani Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Namun kami rindu supaya Tuhan juga tetap menolong mereka agar mereka terus berserah dan berharap pada Tuhan, dan mereka juga boleh tetap bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu agar situasi ini boleh segera berlalu, dan kami juga boleh kembali beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga warga jemaat-Mu semakin hari boleh semakin terpenuhi kembali untuk kerohanian mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah di tengah-tengah situasi ini kekuatan iman mereka terus Tuhan kuatkan. Tuhan berikan kesehatan untuk mereka berserah pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan seluruh rangkaian doa syafaat ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab yang terbaik tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita. Karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan ucapan syukur itu kita wujudkan dengan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa untuk persembahan kali ini kita juga akan sekaligus mengumpulkan persembahan unduh-unduh kita. Karena itu ingatlah firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 bait yang pertama dan yang kedua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur karena kami kembali diberi kesempatan untuk dapat memberikan persembahan kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami dalam waktu-waktu yang lalu hingga saat ini. Pada kesempatan ini juga kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan undo-undo. Kami bersyukur Tuhan untuk karya Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan menerima apa yang kami persembahkan hari ini dalam bentuk persembahan maupun juga persembahan undo-undo ini, biarlah semuanya boleh digunakan untuk pengembangan pelayanan yang ada melalui jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan juga menolong kami di dalam kehidupan kami selanjutnya, baik kami yang hari ini sudah memberikan bagi Tuhan maupun juga yang belum dapat memberikan persembahan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga dalam waktu ke depan kami semua dapat memberikan yang lebih baik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua persembahan kami dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita akan menerima firman Tuhan yang kali ini akan diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 5. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 5. Namun sebelum kita membaca, biarkanlah firman atau Alkitab ini tetap terbuka di hadapan kita, dan kita mohon pertolongan Roh Kudus agar hati kita dibukakan untuk menerima dan memahami firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami saat ini, di mana Engkau masih mau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami, sehingga semuanya boleh terarah kepada kebenaran firman-Mu, dan berkatilah hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan berikanlah hikmat, kemampuan, sehingga melalui firman-Mu ini kami semua boleh merasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut kebenaran firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan menyatakan demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hatinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, tentu saja ketika mendengar istilah persembahan, itu bukanlah lagi hal yang asing. Apa itu persembahan? Persembahan adalah sesuatu yang kita berikan atau kita persembahkan kepada orang yang kita sembah. Contohnya, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu artinya bahwa kita memberikan
atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang kita sembah. Kalau zaman dahulu misalnya mempersembahkan sesuatu kepada raja, maka kita mempersembahkan sesuatu kepada raja yang pada waktu itu memang disembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita kali ini kita melihat ada dua orang yang kebetulan di sini adalah kakak dan adik, yaitu Kain dan Habel, yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka sama-sama memberikan persembahan berupa hasil dari apa yang mereka usahakan selama ini. Sebagai seorang gembala kambing domba, Habel memberikan persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Sementara Kain yang adalah petani memberikan persembahan sebagian dari hasil tanahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja tidak ada yang salah dari apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Sebagai petani wajar dong kalau misalnya Kain mempersembahkan sebagian hasil pertaniannya itu kepada Tuhan. Demikian pula dengan Habel. Sebagai gembala kambing domba adalah hal yang wajar ketika Habel datang dan memberikan persembahan anak sulung kambing dombanya kepada Tuhan. Sampai di sini semua berjalan dengan baik-baik saja. Baik Kain maupun Habel sama-sama memiliki kesempatan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mereka membawa dan mempersembahkan persembahan itu, ada sesuatu yang menarik yang terjadi di sini, dan ini sungguh menarik perhatian kita. Karena firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan juga korban persembahannya, sementara persembahan Kain dikatakan tidak diindahkan Tuhan. Mengapa bisa terjadi demikian? Apakah karena persembahan Habel yang secara manusia memang nampaknya lebih bernilai, lebih mahal, maka Tuhan lebih mengindahkan Habel dan juga persembahannya? Sementara persembahan Kain yang berupa hasil tanaman itu mungkin dianggap nilainya lebih rendah dan murah, akhirnya tidak diindahkan Tuhan. Apakah demikian? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya tidak demikian. Ada beberapa hal yang nanti kita akan lihat mengapa Tuhan mengindahkan persembahan Habel tetapi tidak mengindahkan persembahan Kain. Dan kita akan pelajari beberapa hal di dalam kisah ini di bawah tema bertumbuh dalam ucapan syukur atas berkat Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari bagian ini. Yang pertama, orang percaya perlu peka terhadap berkat yang diberikan oleh Allah. Kain dan Habel memiliki usaha yang berbeda. Seperti saya katakan tadi, Kain itu berusaha sebagai petani, sementara Habel itu memiliki usaha sebagai peternak. Walaupun jenis usaha yang mereka lakukan ini berbeda, tetapi baik Habel maupun Kain sebenarnya sama-sama merasakan bagaimana Tuhan sudah memberkati usaha mereka dan apa yang mereka tekuni selama ini. Mereka sama-sama sadar bahwa kalau usaha pertanian ataupun usaha peternakan itu tetap ada dan menghasilkan, itu semua karena Tuhan yang sudah memberkati usaha mereka. Kepekaan dan kesadaran yang mereka miliki bahwa usaha mereka itu bisa berjalan karena berkat Allah itulah yang mendorong mereka pada akhirnya bersyukur kepada Allah, dan mereka pun datang kepada Allah dengan membawa persembahan dari hasil usaha yang mereka dapatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita pun
punya usaha pekerjaan yang berbeda satu sama lain, bukan? Dan masing-masing usaha pekerjaan dilakukan tentu akan mendatangkan berkat tersendiri dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sadar bahwa berkat yang kita peroleh itu benar-benar diberikan oleh Allah kepada kita? Atau sebaliknya, kita merasa bahwa adalah wajar ketika kita berusaha dan kita mendapatkan berkat karena memang kita sudah bekerja keras. Apakah itu yang kita rasakan? Sehingga kita tidak merasa bahwa setiap berkat yang kita dapatkan itu adalah dari Allah. Kita menganggap bahwa itu karena saya berusaha, karena saya sudah bekerja keras, maka saya bisa ada sebagaimana saya ada saat ini. Maka saya bisa mengumpulkan uang yang banyak, maka saya bisa berhasil dalam hidup. Karena saya sudah berusaha keras, saya sudah bekerja, pengalaman saya menjadikan saya sangat pandai dalam bisnis. Sehingga ketika seseorang menerima berkat Tuhan, dia tidak sadar bahwa itu sebenarnya anugerah Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, Kain dan Habel tidak merasa bahwa apa yang mereka usahakan itu semata-mata karena kepandaian mereka, karena pengalaman mereka. Tetapi mereka sadar bahwa apa yang mereka alami, apa yang mereka miliki, itu adalah berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita memiliki kepekaan terhadap berkat yang Allah berikan kepada kita. Karena semakin kita peka bahwa itu berkat yang diberikan Allah kepada kita, maka kita sendiri pun akan semakin mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, orang percaya juga perlu bersyukur atas berkat Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang diberkati Tuhan, Kain dan Habel sadar betul betapa pentingnya mereka bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah dilakukan Allah dalam perjalanan kehidupan dan juga dalam usaha yang mereka bangun. Mereka tentu sangat senang dan bahagia. Siapa sih yang tidak senang jika usaha yang dilakukannya itu mendatangkan hasil dan berkat bagi kehidupan mereka? Demikian pula dengan Kain dan Habel. Mereka pasti merasa sangat senang ketika mereka mendapatkan bahwa usaha yang mereka tekuni itu benar-benar menghasilkan. Mereka sangat bersyukur atas kebaikan dan berkat Tuhan yang nyata yang sudah diberikan kepada mereka. Karena itulah pada akhirnya mereka sama-sama datang kepada Tuhan dan membawa sebagian dari hasil usaha mereka itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, dari Kain dan Habel, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena Allah yang sudah memberkati semua usaha dan pekerjaan yang kita lakukan, kekuatan, pengalaman yang kita miliki, semuanya itu tidak dapat mendatangkan berkat bagi kita jika Allah sendiri tidak memberkati. Karena itulah betapa pentingnya kita bersyukur kepada Allah atas berkat yang sudah diberikannya kepada kita. Dan sebagai orang percaya kepadanya, kita bersyukur kepada Allah tentu bukan supaya Allah senantiasa memberkati kita, namun sebagai orang percaya kepada Allah, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Allah karena Dia telah terlebih dahulu memberkati kita. Karya Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan dalam kehidupan kita itulah yang mendorong kita untuk menaikkan syukur kepadanya. Hal yang ketiga kita melihat adalah orang percaya membawa persembahan syukur kepada Tuhan bukan karena rutinitas,
tetapi dengan iman. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini seringkali dianggap melatar belakangi kenapa persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, sementara Habel dan persembahannya diindahkan Tuhan. Mereka memang sama-sama membawa persembahan kepada Allah. Tetapi mengapa persembahan Habel diindahkan Allah sementara persembahan Kain tidak diindahkan? Ternyata kalau kita membaca kitab Ibrani 11 ayat 4, dinyatakan bahwa ketika membawa persembahan kepada Allah, Habel membawa persembahannya itu dikatakan dengan iman. Habel datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Dia datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa apa yang dia terima dari Tuhan itu sudah luar biasa, dan saat itu dia pun ingin membawa persembahan kepada Tuhan, mempersembahkannya dengan iman bahwa Tuhan sudah menolongnya. Nah, ini dianggap berbeda dengan persembahan yang dibawa oleh Kain. Saya membaca beberapa artikel dikatakan bahwa persembahan Kain itu tidak diindahkan Allah karena ketika membawa persembahan kepada Allah, Kain membawanya hanya sebagai suatu kewajiban, hanya sebagai suatu rutinitas yang harus dia serahkan atau dia bawa kepada Allah. Kain tidak merasakan bahwa ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan itu dia benar-benar memberikannya dengan iman bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan pada dia, dan dia berikan kembali sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Tetapi Kain datang kepada Tuhan walaupun dia membawa persembahan, dia datang sebagai hal yang biasa. Dia merasa wajar saya membawa persembahan kepada Tuhan, karena memang ini dilakukan oleh turun-temurun. Saya diajarkan seperti itu. Sehingga perbedaan antara persembahan Kain dan juga persembahan Habel adalah terletak pada hati yang menyerahkan persembahan itu kepada Tuhan. Kain menyerahkannya dengan melihat itu sebagai suatu rutinitas, sementara Habel menyerahkan persembahan itu dengan iman yang penuh berserah pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah hari ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan undo-undo. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita tadi membawa dan menyerahkan persembahan undo-undo, ataupun ketika kita membawa persembahan-persembahan lainnya ke gereja? Apakah kita berpikir bahwa persembahan itu kita bawa kepada Tuhan hanya sebagai kewajiban rutin, atau kita benar-benar membawa dan menyerahkan persembahan undo-undo dan juga persembahan lainnya itu dengan keyakinan iman bahwa memang Tuhan sudah memberkati kita, dan sebagai ungkapan syukur kita membawa persembahannya itu kepada Allah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya kita membawa persembahan undo-undo itu berupa beras, sayuran mungkin, atau buah-buahan, mungkin juga ternak atau bentuk dan jenis lainnya. Tentu saja ketika kita memberikan persembahan pada Tuhan, Tuhan tidak melihat bentuk persembahan kita atau seberapa besar persembahan yang kita akan persembahkan kepadanya. Karena apapun bentuknya, berapapun besarnya, yang pasti persembahan itu akan berkenan kepada Allah jika kita membawa persembahan itu bukan karena didorong oleh suatu rutinitas, tetapi persembahan itu akan berkenan kepada Allah jika kita benar-benar mempersembahkannya dengan iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Allah dan mewujudkannya dalam memberikan persembahan kepada Allah, kita perlu memahami bahwa itu kita lakukan bukan dengan tujuan supaya Tuhan memberkati kita, tapi kita bersyukur dan memberikan persembahan kepada Tuhan itu semua karena Tuhan
yang sudah terlebih dahulu memberkati kehidupan kita. Karena itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita terus belajar untuk terus bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hampir tiap hari kita akan merasakan berkat Tuhan yang melimpah. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Semuanya itu Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga biarlah kita terus belajar untuk bersyukur, menyadari setiap berkat Tuhan itu yang pada akhirnya akan membuat kita menjadi orang percaya yang terus bertumbuh dalam ucapan syukur atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Biarlah dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita semakin memuliakan Allah, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dan semakin bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami kali ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami untuk kami terus bertumbuh di dalam pengucapan syukur atas berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami rindu Tuhan supaya dalam perjalanan hidup kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus melihat, menyadari, mengakui apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Sehingga itu mendorong kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Karena itu Bapa, tolonglah kami untuk kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami senantiasa bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menaikkan doa ini dalam tangan Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur,
Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri kebaktian kita hari ini dengan damai sejahtera. Dan marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Mars GKJTU Kinasi. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaan-Nya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi Bait-Nya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panji-Nya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera. Terpilih untuk menjadi warga kerajaan-Nya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi Bait-Nya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panji-Nya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera. GKJTU Kinasi, GKJTU Kinasi, GKJTU. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.